Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngejelasin gimana caranya ngebikin tampilan seperti ini. Ini sebenarnya permainan label aja sih ya. Kemudian caranya sangat mudah, cepat. Cukup menyediakan icon yang ada seperti ini, atau kita bisa juga menggunakan yang sudah tersedia dari Learning. Jadi langsung aja kita coba buat di sini ya, add an activity seperti biasa. Kemudian kita pakai label. Oke. Nah, di sini kita lihat. Jadi kalau umpamanya mau bikin garis yang seperti tadi, biasanya saya bikin menggunakan underline. Ya, saya klik aja underline-nya, kemudian tinggal menggunakan spasi. Oke. Kemudian enter. Nah, di sini untuk ikonnya sebenarnya Learning sudah menyediakan yang namanya emoji picker di sini. Jadi kita bisa pilih. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah jelaskan ke beberapa teman untuk menggunakan emoji picker yang ada di sini di Learning. Jadi sangat mudah sekali dan ini sangat terbantu dengan emoji picker semua ini ya. Dan ini sudah pasti bawaan dari Learning, jadi kita nggak perlu ragu dengan terkait dengan free copyright dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian di sini ya sudah ada berbagai macam emoji picker, kita tinggal pilih aja. Oke. Nah, biasanya kalau untuk judul dari like, saya jarang pakai emoji picker yang ada di sini. Nah, saya ambil dari icon yang sudah saya sediakan sebelumnya. Nah, untuk ikonnya ini kebetulan saat saya mendownload ya, atau saya saat mencari sebuah template PowerPoint, di sini saya dapat dari Slide Carnival. Nah, di situ di Slide Carnival semua PowerPoint yang disediakan oleh Slide Carnival itu di bagian akhirnya itu juga menyediakan free icon ya, yang dimana intinya adalah kita tetap memperlihatkan tribut ini di PowerPoint. Nah, jadi waktu itu saya tertarik sekali dengan icon-iconnya ya, gambarnya juga bagus-bagus. Jadi di sini saya sudah sediakan langsung, dan ini yang sering saya gunakan ketika saya membuat label seperti tadi. Nah, caranya kita tinggal menggunakan snipping aja. Misalnya saya ambil seperti ini, new ya, contohnya. Oke, kemudian saya snap, saya bawa kembali ke sini, kemudian saya paste. Di sini sudah kita dapat ya untuk menjadi icon yang ada di sini untuk judul like aja. Nah, untuk di sini saya kasih contoh misalnya like 1 matematika. Oke, ini kita sudah bold aja. Nah, terkait dengan judul like seperti ini atau biasa yang menjadi headernya label saya, nah itu saya biasa usahakan untuk konsisten, dimana konsistensinya itu saya akan memilih jenis heading yang ada. Headingnya itu jadi misalnya saya pilih small. Nah, untuk nanti judul label yang selanjutnya di like selanjutnya itu saya akan menggunakan heading yang sama, jadi tetap pakai yang tadi small. Nah, untuk bawahnya karena ini di atas sudah ada garis, kita tinggal copy aja, kemudian kita paste di bawahnya. Oke. Nah, di sini kalau kita mau letakkan dia di tengah, kita tinggal klik ini aja. Oke, 1 sudah jadi. Nah, bagaimana dengan membuat yang seperti tadi? Misalnya kita mau bikin di end of page. Nah, sekali lagi, selain icon yang memang kita misalnya sudah sediakan, kita juga bisa menggunakan emoji picker seperti yang tadi saya sebutkan. Kebetulan di sini emoji pickernya memang kan banyak-banyak ya, ada daun dan lain-lain. Nah, contohnya misalnya tadi saya buatnya pakai diamond. Jadi kita bisa nyari juga ya, kalau memang udah pernah pakai sebelumnya, di sini kita bisa kembali menggunakan yang sebelumnya kita gunakan. Contohnya misalnya tadi diamond tadi. Nah, saya ambil contoh, saya pakai yang ini. Oke. Kemudian saya hilangkan garis bawahnya. Sekali lagi kita bawa ke tengah untuk mudahnya. Kemudian kita tinggal copy paste. Oke. Selalu usahakan tetap konsisten end of page. Oke, konsisten. Kita pakai heading small. Kemudian Ctrl V. Oke. Seperti ini. Kita bisa tambah kalau mau ya, semakin cantik. Oke, itu mungkin itu.
Nah, salah satunya juga kalau umpamanya kita buat label atau kita upload, bukan di label ya, misalnya kita ngupload video, konsistensi itu harus kita ingat terus. Misalnya kalau video size-nya itu berarti harus di awal saya ngasih 500 x 300 size-nya. Size yang ada di sini ya, misalnya di sini. Nah, untuk size-nya misalnya saya samakan 500 x 300. Berarti ketika saya buat video selanjutnya lagi, di next time saya pasti bikin size-nya akan sama. Begitupun dengan image. Jadi itu yang bisa membuat label ataupun konten page kita yang kita buat itu menjadi lebih baik. Saya harap mungkin itu. Kalau sudah seperti ini, misalnya di tengahnya kita mau isi materi apapun terserah ya, isi dari materinya, kemudian kita save and return, nanti dia munculnya jadinya seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu itu tips yang saya pelajari, dan terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Assalamualaikum.